A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nabila Nurul Jana dari kelas Hukum E dengan NIM 2024 10 11 01 10 2 17. Saya akan menjelaskan tujuan HTN, ruang lingkup HTN, pengertian HTN, dan objek HTN. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat ke depannya. A few moments later. Apa sih HTN itu? HTN adalah singkatan dari Hukum Tata Negara, yaitu cabang ilmu hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan negara. HTN mengatur struktur, fungsi, dan hubungan lembaga-lembaga pemerintahan serta kedudukan negara. HTN sangat penting untuk tegaknya penyelenggaraan negara. Negara diselenggarakan tanpa berpedoman kepada HTN yang benar akan berakhir dengan kehancuran atau tragis. Tujuan hukum tata negara atau HTN adalah mengatur kehidupan bernegara, bermasyarakat, serta melindungi HAM atau hak asasi manusia. Tujuan HTN secara umum mendeskripsikan pengertian konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menciptakan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban asasi. Yang ketiga, membantu masyarakat memahami hukum tata negara itu sendiri. Yang keempat, mendorong perkembangan hukum tata negara. Yang kelima, mewujudkan lembaga pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, mendukung studi ilmiah tentang hukum tata negara. Tujuan HTN di dunia pendidikan: yang pertama, menghasilkan sarjana hukum yang profesional di bidang HTN. Yang kedua, menghasilkan sarjana hukum yang berkualitas. Yang ketiga, menghasilkan sarjana hukum yang mampu mengabdikan ilmunya kepada khalayak umum atau masyarakat. Yang keempat, menghasilkan sarjana hukum yang mampu menjalani kerjasama dengan berbagai aspek atau berbagai pihak. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhirnya. Yang terakhir, memfasilitasi mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan teori dengan praktik. Tujuan HTN dalam tata hukum Indonesia: mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat. Ruang lingkup HTN meliputi berbagai aspek seperti konstitusi, sistem pemerintahan, dan hak-hak warga negara. Ruang lingkup HTN yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar, termasuk proses pembentukan, perubahan, dan kekuatan mengikatnya. Yang kedua, pola-pola dasar ketatanegaraan, termasuk mekanisme kerja organisasi negara. Yang ketiga, struktur kelembagaan negara, termasuk hubungan antar lembaga negara. Yang keempat, prinsip-prinsip kewarganegaraan, termasuk hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kelima, sistem politik, termasuk pembagian kekuasaan. Dan yang terakhir, perlindungan hukum terhadap warga negara, termasuk dari tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak konstitusional. HTN mempelajari negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. HTN mengatur organisasi kekuasaan suatu negara dan segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Objek HTN adalah negara dan konstitusi. HTN juga berkaitan dengan hak dan kewajiban para anggota dan pemimpin dalam organisasi negara tersebut. Objek hukum tata negara atau HTN adalah negara dan konstitusi. HTN adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari kedua objek tersebut. Objek kajian HTN: organisasi negara, termasuk susunan, tugas, hak, wewenang, dan pembagian kerja antar lembaga negara. Yang kedua, bentuk negara seperti kesatuan atau federal. Yang ketiga, bentuk pemerintahan seperti kerajaan atau republik. Yang keempat, pembagian. Konstitusi merupakan bagian dari hukum tata negara atau HTN yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi juga disebut sebagai hukum dasar negara. Apa sih pengertian konstitusi itu? Konstitusi pengertiannya dalam berbagai aspek banyak sekali. Yang pertama, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua, konstitusi adalah kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara. Yang ketiga, konstitusi adalah hukum tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Peran konstitusi dalam HTN adalah konstitusi menetapkan susunan, tugas, dan batas-batas kewenangan pemerintahan. Yang kedua, konstitusi menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Yang ketiga, konstitusi melindungi kebebasan individu dan HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat, konstitusi membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir atau yang kelima, konstitusi memuat ketentuan mengenai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan keadaan. Jenis konstitusi itu ada dua. Pengertiannya dalam arti luas, yaitu hukum dasar yang terdiri atas hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit, yaitu Undang-Undang Dasar. Contoh konstitusi di Indonesia adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah penjelasan HTN menurut saya. Yang pertama, pengertian HTN, tujuan HTN, objek HTN. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang kurang atau yang lebih, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.